Konflik antara kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan aparat keamanan TNI Polri di Papua telah berlangsung lama dengan berbagai dinamika yang terus berkembang hingga awal tahun 2025. Berikut ini adalah rangkuman peristiwa terbaru yang mencakup latar belakang konflik, kronologi kejadian terkini, kasus pembelotan anggota TNI Polri, penangkapan anggota KKB, korban yang jatuh, hingga upaya perdamaian yang diharapkan dapat mengakhiri konflik ini. Konflik di Papua berakar dari ketidakpuasan sebagian masyarakat Papua atas integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969. Organisasi Papua Merdeka atau OPM muncul sebagai gerakan yang menginginkan kemerdekaan Papua. Seiring waktu, sayap militer OPM yang dikenal sebagai KKB melakukan berbagai aksi bersenjata yang menargetkan aparat keamanan dan masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia pun merespon dengan mengerahkan TNI Polri untuk menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah tersebut. Pada akhir tahun 2024 hingga tahun 2025, terjadi sejumlah insiden signifikan terkait konflik antara KKB dan TNI Polri. Mulai dari pembelotan Aske Mabel ke KKB. Ia adalah mantan anggota Polres Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini menjadi salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata paling dicari. Ia bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, setelah membelot dari kepolisian pada tahun 2024 sebelum sempat dipecat secara resmi. Sejak membelot, Aske Mabel langsung beraksi. Pada 9 Juni tahun 2024, ia merampas senjata api laras panjang jenis AK Cina dari anggota Polri. Ia bahkan merilis video yang memperlihatkan dirinya menguasai 4 senjata api hasil rampasan di Polres Yalimo. Sebagai pimpinan KKB, Aske Mabel dan kelompoknya melakukan serangkaian aksi brutal. Dalam 2 bulan terakhir, mereka bertanggung jawab atas tewasnya 5 warga sipil dan seorang anggota BRIMOB. Pada 8 Januari 2025, 2 pekerja kayu asal Sulawesi Selatan, Efraim dan Abineno Tadona, menjadi korban penembakan di Yalimo. Aparat gabungan TNI Polri kini memburu kelompok Aske Mabel melalui Operasi Damai Kartens 2025. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan KKB ini. Pengejaran intensif dilakukan guna mengembalikan keamanan di Yalimo dan sekitarnya. Selanjutnya, pada hari Senin 3 Februari, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Yok Togi Telenggen di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo. Yok Togi, yang dikenal juga sebagai Upinip Kogoya, terlibat dalam berbagai aksi brutal termasuk penembakan pekerja bangunan yang menewaskan 4 orang serta pembunuhan 13 pendulang emas pada Oktober 2024. 10 hari berselang dikabarkan Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Okoni Siep alias Nixon Matuan di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Okoni ditangkap oleh aparat gabungan TNI Polri di Kampung Elelim setelah mendapat informasi mengenai keberadaannya. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo, Okoni merupakan anggota KKB pimpinan Aske Mabel dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal sepanjang tahun 2024 yang menelan korban jiwa. Dalam penangkapan ini, aparat berhasil menyita 2 pucuk senjata api jenis AK beserta 50 butir amunisi. Okoni juga mengakui keterlibatannya dalam penembakan Brigpol Iqbal Anwar Arif di PT Amo Yalimo pada 17 Januari 2025. Saat ini, ia menjalani pemeriksaan intensif, sementara aparat terus memperketat pengamanan di wilayah Papua guna menindak tegas kelompok kriminal bersenjata. Sementara itu, John Aso, seorang tukang ojek di kota Elelim, Kabupaten Yalimo, diduga terlibat sebagai jaringan atau informan KKB pimpinan Aske Mabel. Ia diamankan oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens pada 1 Februari sekitar pukul 18.04 waktu Indonesia Timur. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi yang menyebutkan bahwa John Aso kerap memantau pergerakan aparat keamanan di kota Elelim dan melaporkannya kepada Aske Mabel melalui telepon seluler. Ia juga diduga memiliki keterkaitan dengan seorang mantan anggota Polri yang kini bergabung dengan KKB tersebut. Saat ini John Aso telah diamankan untuk menjalani penyelidikan dan interogasi lebih lanjut oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens.
Situasi keamanan juga memanas akibat serangkaian aksi kekerasan oleh KKB yang mengakibatkan korban jiwa dari aparat keamanan maupun warga sipil. Pada Jumat 17 Januari, Bribtu Iqbal Anwar Arif, anggota Brimob, gugur setelah ditembak KKB pimpinan Askemabel di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. Insiden ini terjadi saat tim patroli yang menggunakan 2 kendaraan menemukan papan kayu melintang di jalan. Ketika berhenti untuk melakukan pengecekan, mereka tiba-tiba diserang dari sisi kanan tebing. Bribtu Iqbal terkena tembakan dan segera dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan, tetapi nyawanya tidak tertolong. 4 hari kemudian pada Selasa 21 Januari, Brigadir Ronald M. Enoch menjadi korban berikutnya di Puncak Jaya. Saat itu ia baru saja membeli minyak tanah dan dalam perjalanan pulang tiba-tiba diserang oleh KKB pimpinan Bumiwalo Telenggen. Brigadir Ronald gugur di lokasi kejadian. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Mulia sebelum diterbangkan ke Jayapura untuk disemayamkan. Selain korban dari aparat keamanan, seorang warga sipil bernama Lajahari berusia 51 tahun juga menjadi korban kebrutalan KKB. Lajahari, seorang pedagang asongan, ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Gunung Yahukimo pada 30 Januari. Sebelum kejadian ia pamit kepada istrinya untuk mengantarkan barang dagangan ke kios-kios sekitar Bandara DKI. Belakangan, keluarganya menerima kabar bahwa ia telah ditemukan tewas di bawah jembatan Agung Mulia. Dugaan awal menunjukkan bahwa aksi pembunuhan ini dilakukan oleh anggota KKB Kodam 16 Yahukimo yang menuding korban sebagai mata-mata aparat keamanan. Aparat gabungan TNI Polri terus melakukan operasi penegakan hukum guna menindak tegas pelaku dan memastikan stabilitas keamanan di wilayah Papua Pegunungan. Selain itu ada kabar tentang 3 simpatisan KKB di Papua yang menyerahkan diri kepada Satgas Yonif 501 Bajra Yuda Madiun setelah terdesak oleh operasi militer yang intensif. Ketiganya yakni HB, MK, dan DM berasal dari kelompok yang dipimpin oleh Seth Fatem. Dan Satgas Yonif 501 BY, Litkol Infantri Yahya Wisnu Arianto, mengungkapkan bahwa operasi agresif yang dilakukan hingga ke pelosok hutan Maibrat mempersempit ruang gerak kelompok separatis dan memutus jalur logistik mereka. Akibatnya, mereka mengalami perpecahan internal dan kehabisan sumber daya, hingga akhirnya memilih untuk menyerahkan diri. Proses penyerahan diri mereka disaksikan oleh perangkat desa, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Dalam prosesi tersebut, mereka menandatangani dan mengucapkan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Wakil Pimpinan OPM Kodam 4 Sorong Raya HK juga menyerahkan diri bersama keluarganya di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. HK merupakan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus pembunuhan 4 prajurit TNI di Pos Ramil Kisor pada September 2021. HK menyerahkan diri melalui petugas Pos Vok Satgas Yonif 501 BY setelah menerima laporan, tim pun segera menjemputnya di ujung Kampung Vok. Penjemputan dilakukan dengan pengawalan ketat dan melibatkan perwakilan pemerintah Kabupaten Maibrat. Dengan penyerahan diri ini, aparat terus berupaya menekan aktivitas kelompok separatis demi mewujudkan Papua yang lebih aman dan damai. Masih ada kabar lainnya pada 18 Desember 2024, Martin Alkingin, Komandan Batalion KKB di Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, tewas dalam operasi gabungan TNI Polri. Martin diketahui terlibat dalam penembakan terhadap pekerja jalan di Mayarga pada tahun 2022. Operasi pengejaran terhadapnya dimulai sejak 15 Desember dan berakhir dengan kontak tembak yang menewaskannya. Keberhasilan operasi ini menjadi pukulan bagi kelompoknya yang selama ini aktif melakukan aksi kekerasan di wilayah tersebut. Memasuki Januari 2025, Pangdam 17 Cendrawasih juga melaporkan bahwa KKB Intan Jaya pimpinan Indius Kogoyan. KKB di wilayah ini kerap menggunakan taktik tembak lari untuk menghindari konfrontasi langsung dengan aparat keamanan. Konflik bersenjata di Papua masih menunjukkan pola eskalasi di beberapa area rawan, terutama di pegunungan tengah seperti Intan Jaya, Yahukimo, dan Puncak Jaya. Selain itu, penguasaan senjata rampasan dari TNI Polri semakin meningkatkan ancaman terhadap stabilitas keamanan. Juru bicara KKB mengklaim bahwa tindakan mereka adalah bentuk perlawanan terhadap kehadiran aparat keamanan. Sementara Satgas Damai Kartens menegaskan
bahwa upaya mereka bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menindak pelaku kriminal. Brigjen Pol Faisal Ramadhani menyatakan bahwa pasca insiden, personil di lapangan diperintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan dengan keamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Operasi Damai Kartens berkomitmen menjaga stabilitas di Papua, meskipun menghadapi berbagai ancaman. Polri akan terus hadir di tengah masyarakat untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Saat ini penyelidikan tengah berlangsung untuk mengungkap pelaku penyerangan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan memberikan dukungan agar proses penyelidikan berjalan lancar sehingga pelaku dapat segera ditemukan demi terciptanya keamanan dan kedamaian di Papua. Di tengah konflik yang berkepanjangan, harapan akan perdamaian tetap ada. Banyak pihak menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan di Papua. Tanpa adanya komunikasi yang lebih terbuka, konflik ini hanya akan terus memakan korban di kedua belah pihak. Masa depan Papua yang damai membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi, berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.